Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Rasana berbagi cerita. Ini kita lanjutkan membacakan karya tulis Bung Karno ketika di penjara Sukamiskin, Indonesia menggugat. Sebelumnya kita udah membaca pendahuluan. Ini kita masuk ke imperialisme dan kapitalisme. Tuan-tuan hakim yang terhormat, di dalam akti kami seringlah kedengaran kata-kata kapitalisme dan imperialisme. Di dalam proses ini, dua perkataan ini pun menjadi penyelidikan. Kami antara lain dituduh maksudkan bangsa Belanda dan bangsa asing lain kalau umpamanya kami berkata kapitalisme harus dilenyapkan. Kami dituduh membahayai pemerintah. Kalau kami berseru rubuhkanlah imperialisme, ya kami dituduhkan berkata bahwa kapitalisme bangsa Belanda serta bangsa asing lain dan bahwa imperialisme pemerintah yang sekarang. Adakah bisa jadi benar tuduhan ini? Tuduhan ini tidak bisa jadi benar. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kapitalisme sama dengan bangsa asing. Tidak pernah mengatakan bahwa imperialisme sama dengan pemerintah. Kami pun tidak pernah memaksudkan bangsa asing kalau kami berkata kapitalisme. Tidak pernah memaksudkan pemerintah atau open bar order atau apa saja kalau kami berkata imperialisme. Kami memaksudkan kapitalisme kalau kami berkata kapitalisme. Kami memaksudkan imperialisme kalau kami berkata imperialisme. Apa dan arti kapitalisme? Tuan-tuan hakim, di dalam Verhur sudah kami katakan. Kapitalisme adalah stelsel pergaulan hidup yang timbul daripada cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme adalah timbul dari ini cara produksi yang oleh karenanya menjadi sebabnya Mirward tidak jatuh di dalam tangannya kaum buruh, melainkan jatuh di dalam tangannya kaum majikan. Kapitalisme oleh karenanya pula adalah menyebabkan kapital accumulate, kapital concentrate, kapital sentral, dan industrial reservoir. Kapitalisme adalah mempunyai arah kepada Verlendung. Haruslah kami di dalam pidato ini masih lebih lebar lagi menguraikan bahwa kapitalisme itu bukan suatu badan, bukan manusia, bukan suatu bangsa, tapi ialah suatu paham, suatu begrip, suatu stelsel. Haruslah kami menunjukkan lebih lanjut bahwa kapitalisme itu ialah stelselnya cara produksi sebagai yang kami telah terangkan dengan singkat itu. Tuan-tuan hakim, kami rasa tidak. Sebab tidak ada satu intelektual yang tidak mengetahui artinya kata itu. Tidak ada satu hal di dunia ini yang begitu sudah diselidiki dari kanan, kiri, luar, dalam sebagai kapitalisme itu. Tidak ada satu hal di dunia ini yang begitu besar literaturnya, perpustakanya sebagai kapitalisme itu hingga berpuluh-puluh jilid berpuluh-puluh ribu studi dan standar werken dan brosur. Tetapi arti perkataan imperialisme juga suatu paham, imperialisme juga suatu begrip,
ya bukan sebagai yang dituduhkan kepada kami itu. Ia bukan amtenar BW, bukan pemerintah, bukan gezak, bukan badan apapun jua. Ia adalah suatu nafsu, suatu stelsel menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain. Suatu stelsel overheersen atau beheersen ekonomi atau negeri bangsa lain. Ia adalah suatu versi suatu kejadian di dalam pergaulan hidup yang timbulnya ialah oleh keharusan-keharusan atau notwendigheden di dalam gerakannya ekonomi bangsa. Selama ada ekonomi negeri, selama itu dunia ekonomi suatu negeri atau suatu bangsa, selama ada ekonomi bangsa, selama ada ekonomi negeri, selama itu dunia adalah melihat imperialisme. Ya, kita dapatkan di dalam nafsunya burung Garuda. Romain terbang kemana-mana, menaklukkan negeri-negeri sekelilingnya dan di luarnya lautan tengah. Ya, kita dapatkan dalam nafsunya bangsa Spanyol menduduki negeri Belanda untuk bisa mengalahkan Inggris. Ya, kita dapatkan di dalam nafsunya kerajaan Timur Sriwijaya menaklukkan negeri Penanjung Melaka, menaklukkan kerajaan Melayu, mempengaruhi rumah tangganya negeri Kamboja atau Champa. Ya, kita dapatkan di dalam nafsunya negeri Majapahit menaklukkan dan mempengaruhi semua kepulauan Indonesia, dari Bali sampai ke Borneo, dari Sumatera sampai ke Maluku. Ya, kita dapatkan di dalam nafsunya kerajaan Jepang menduduki penanjung Korea, mempengaruhi negeri Manchuria, menguasai pulau-pulau di Lautan Teduh. Imperialisme adalah terdapat di semua zaman perekonomian bangsa. Terdapat pada semua bangsa yang ekonominya sudah butuh pada imperialisme itu. Bukan pada bangsa kulit putih saja ada imperialisme, tetapi juga pada bangsa kulit kuning, juga pada bangsa kulit hitam, juga pada bangsa kulit merah, Sawo, sebagai kami, sebagai terbukti di dalam zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Imperialisme adalah suatu ekonomi gedeterminser notwendig hit, suatu keharusan yang ditentukan oleh rendah tingginya ekonomi, sesuatu pergaulan hidup yang tak memandang bulu. Dan sebagai yang tadi kami katakan, imperialisme bukanlah saja stelsel atau nafsu menaklukkan negeri atau bangsa lain, tetapi imperialisme bisa juga hanya nafsu atau stelsel mempengaruhi ekonominya negeri dan bangsa lain. Ia tak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang. Tak usah berupa pelebaran negeri daerah dengan kekerasan senjata sebagai yang diartikan oleh Van Kool, tetapi ia bisa juga berjalan hanya dengan putar lidah atau cara halus-halusan saja. Bisa juga berjalan dengan cara penetration Pacific,
terutama di dalam sifatnya mempengaruhi behersen rumah tangganya bangsa lain. Maka imperialisme zaman sekarang sama berbuah negeri-negeri mandat alias mandat Gebieden, daerah-daerah pengaruh alias influence parent dan lain-lain sebagainya. Sedang di dalamnya sifatnya menaklukkan negeri orang lain. Imperialisme itu berbuah negeri jajahan, kolonial, bezit. Dan bukan saja di dalam dua macam itu imperialisme bisa kita bagikan. Imperialisme bisalah juga kita bagikan dalam imperialisme tua dan imperialisme modern. Tidaklah besar beda antara imperialisme tua daripada bangsa Portugis atau Spanyol, atau East India Company Inggris atau Oost-Indische Company Belanda dalam abad ke-16, 17, dan 18. Dengan imperialisme modern yang kita lihat di dalam abad ke-19 atau ke-20, imperialisme modern yang mulai menjalar kemana-mana sesudah modern kapitalisme bertata kerajaan di benua Eropa dan di benua Amerika Utara. Ya, kita stop dulu sampai halaman 1047. Besok kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.